Pernikahan beda usia. Bab 001. Ini apa? Surat perjanjian, surat perjanjian. Maksud Om. Boril memandang gadis belia di depannya ini. Demi Tuhan, ia tak pernah bermimpi menikahi teman anaknya sendiri. Saya dan kamu akan terlibat dalam pernikahan hanya selama 1 tahun saja. Atau sampai anak itu lahir. Setelah itu kita bebas. Kamu bisa menjalani kehidupan kamu selanjutnya, begitupun saya. Saya gak mau. Boril tak percaya jika gadis ini baru saja menolaknya. Kenapa? Itu namanya mempermainkan agama, Om. Gak boleh, tahu. Boril menarik napas panjang kemudian menghembuskannya kasar. Bicara dengan Ayu, jelas butuh tenaga ekstra. Dengar Ayu, kita tidak saling mencintai. Pernikahan ini hanya bentuk tanggung jawab saya aja, atas kesalahan saya malam itu. Saya terlalu dewasa untuk kamu. Terlalu banyak perbedaan di antara kita. Kenapa tidak berusaha menjalankan pernikahan dengan perbedaan itu? Raut wajah Ayu berubah serius. Ia tahu ia tak berhak meminta. Hanya saja, ia tak mau mempermainkan pernikahan. Mendengar Aprilia bicara demikian, Boril tersenyum mengejek. Menjalankan pernikahan tanpa cinta. Impossible, Ayu. Saya akan buat Om jatuh cinta sama saya. Bab 001. Seorang gadis berwajah cantik mengendarai sepedanya dengan ceria memasuki kawasan perumahan elit di kawasan Bintaro. Sampai di pos satpam, ia memarkirkan sepedanya di sana. Calon bini abang udah datang. Bawain makan siang ya buat abang. Aprilia yang sudah biasa digoda Ilham, hanya terkekeh sambil menggeleng. Bukan. Ini soto buat nyonya besar. Bukan buat abang. Lah. Kapan dong kita makan siang bareng? Siapa tahu aja abis makan siang jadi makin sayang. Abis itu pacaran gitu, canda Ilham pada gadis cantik itu. Aprilia masih kecil bang. Kata emak, gak boleh pacaran dulu. Biar lulus kuliah dulu. Keburu tua dah, abang kalau nungguin Aprilia lulus mah. Keduanya pun tertawa bersama. Aprilia masuk dulu ya bang. Iya dah, sana. Bersahabat dengan anak pemilik rumah sejak duduk di bangku SMP hingga sekarang sama-sama menjadi mahasiswa, membuat Aprilia begitu akrab dengan penghuni rumah. Begitu juga seluk-beluk rumah milik keluarga Rohichan ini. Sehingga ia tak kesulitan menemukan jalan di balik garasi yang menghubungkannya langsung dengan dapur. Kebetulan sudah ada sang pemilik rumah, Cindy yang sedang menyiapkan kotak bekal. Oma. Cindy menoleh ke arah Aprilia yang memang ia suruh memanggilnya Oma. Sama dengan sebutan yang disematkan Stella. Cucu satu-satunya. Aprilia, udah dateng sayang. Udah Oma. Ini sotonya, unjuk Aprilia yang mengangkat satu plastik berisi soto daging pesanan Cindy. Kata ibu, dagingnya dibanyakin spesial buat Oma. Aduh, terima kasih. Sampaikan sama ibumu ya. Ini uang sotonya. Cindy memberikan selembar uang 100.000 pada Aprilia. Gak ada kembalinya Oma. Udah, ambil aja buat kamu. Aprilia yang sumringah langsung mengambil uang itu. Rejeki gak boleh ditolak kan? Aduh, coba setiap pelanggan kayak Oma ya, gak pernah ngambil kembalian. Cepet kaya deh aku. Jadi mantu Oma coba April nanti gak usah nunggu kembalian. Semua punya Oma wariskan ke kamu. Aprilia belum siap tinggal di Jerman Oma. Gak bisa bahasanya. Keduanya lalu tertawa. Dengan maksud anak bungsu Cindy yang tinggal di Jerman, Andika Rohichan. Yang sering jadi bahan candaan Cindy. Kamu tuh, awet muda kalau Oma swing sering ngobrol sama kamu. Ini sotonya mau Aprilia tata di mangkuk. Gak usah sayang. Sotonya buat papanya Stella.
Tolong nanti kamu temenin Stella anterin ke ruko papanya. Ya, sebelum ngampus, iya Oma. Oh, iya, Oma hampir lupa. Cindy mengambil satu paperback yang digantung dekat pintu. Ia pun membawanya lalu memberikannya pada Aprilia. Ini apa Oma? Buat ke kampus. Pakai ya. Aprilia membuka paperback itu dan terkejut melihat isinya yang ternyata sebuah tas berlogo merek mahal. Aprilia terkejut. Cindy memang sering menghadiahinya banyak barang. Tapi ini terlalu mewah. Oma, ini, pakai Prilni aku juga pakai kok. Sama kayak punya kamu. Stella yang baru turun tangga, memperlihatkan tas barunya yang serupa dengan Aprilia. Hadiah dari neneknya. Aprilia gak bisa nerima ini Oma, ini terlalu mahal buat Aprilia. Udah, ambil aja. Itu kiriman dari Opa di Prancis. Sekali-kali pakai barang bagus. Buang tuh tas butut kamu. Dari SMA masih dipakai aja. Stella terkekeh geli. Neneknya ini memang tak punya filter di mulutnya. Untunglah Jadan Aprilia tak pernah sakit hati dibuatnya. Sama-sama Aprilia. Aprilia tersadar oleh ucapan sarkas Cindy barusan. Ia tergagap. Saking senangnya dapat tas mahal, sampai lupa mengucapkan terima kasih. Mama, makasih Oma. Semoga Oma panjang umur makin awet muda, rezekinya melimpah dan bahagia. Selamanya, amin. Ucap Stella. Oma siapin soto sama kotak nasi papa kamu dulu Vel. Ferdi bilang papamu jarang makan. Gini nih kalau Duda gak mau nikah-nikah. Urusan perut aja masih Oma yang mikirin. Sambil menyiapkan bungkusan untuk putranya yang sering kambuh asam lambungnya, Cindy terus mengomel tanpa henti seolah anak satu-satunya itu ada di depan matanya. Stella hanya saling berpandangan dengan Aprilia. Tak aneh lagi dengan sifat sang Oma. Kenapa sih, Papa gak mau nikah lagi Oma? Kan kasihan gak ada yang ngurusin, belum nemu yang cocok kali. Ih, kan aku udah setuju banget sama Tante Salma. Apa sih yang kurang? Kan, kamu mau gak dipaksa nikah? Stella menggelengkan kepalanya. Tuh jawabannya. Stella merengut. Sebenarnya ia sangat ingin memiliki ibu sambung setelah ibunya wafat 10 tahun yang lalu. Dan pilihannya jatuh pada Salma Naysila, adik mendiang sang mama. Stella sangat getol menjodohkan papanya dengan Salma. Namun Boril, terang-terangan menolak. Nih, anterin ke papa kamu. Cindy menaruh bungkusan itu di tangan Stella. Beres Oma, yuk Pril mesti buruan nih. Takut telat ke kampus. Ayo. Oma, Aprilia sama Stella berangkat dulu ya, ucapnya sambil mencium tangan Cindy, diikuti Stella. Hati-hati ya, gadis-gadisnya Oma. Iya Oma. Keduanya harus memacu waktu. Pasalnya jam 10 jalanan sudah mulai macet. Ditambah mereka harus mampir dulu ke ruko ayahnya Stella. 0. Boril Fabian Rohichan, ayah Stella adalah seorang pemilik showroom mobil BMW dengan nama Rumah Bengkel BMW. Karena selain jual beli mobil, ia juga menyediakan bengkel perbaikan di ruko yang luas ini. Lantai bawah digunakan sebagai rumah kerja merangkap showroom. Dan lantai atas ia pakai sebagai tempat tinggalnya. Mobil BMW Series 3 milik Stella berhenti di depan bengkel Boril yang tampak ramai itu. Boleh minta tolong kamu yang anterin Gavi? Aku nunggu di sini ya. Males banget ke atas. Sebenarnya Aprilia tahu kalau Stella sedang bad mood karena putus dari pacarnya kemarin. Namun Aprilia enggan membahasnya. Karena ia lebih suka mereka putus. Dion bukan pria yang baik untuk Stella. Oke. Jangan lama ya. Entar kita telat. Sip. Aprilia keluar dari mobil lalu melangkah ke arah dalam bengkel. Sambil menenteng kotak nasi. Tidak seperti saat ke rumah keluarga Rohichan yang ia tahu seluk-beluknya, Aprilia baru beberapa kali ke bengkel milik Boril ini. Itu pun bersama Stella. Ia menengok kanan kiri.
Banyak orang, baik yang sedang melihat-lihat mobil yang terpajang atau di bengkel yang sedang memperbaiki mobil. Tak ada satupun yang dikenalnya. Namun ada seseorang di dekatnya sedang berjalan membawa kotak yang berisi alat-alat reparasi. Berpakaian montir dan bertopi merah yang wajahnya nampak tak asing bagi Aprilia. Mas Ferdi, yang disapa pun menoleh. Mengerutkan keningnya, mencoba mengingat gadis cantik di depannya ini. Mas Ferdi, ini Aprilia, temannya Stella. Oh, Aprilia, pangling aku. Udah lama gak ketemu, apa kabar? Baik mas. Kalau Mas Ferdi. Aprilia tersenyum manis, oh iya mas. Om Borilnya ada. Aku mau anterin nasi nih. Oh, ada, naik aja ke lantai atas. Tuh lewat tangga. Tapi, ketuk dulu ya. Soalnya Pak Boril lagi ada tamu. Siap mas. Aku ke atas dulu ya, makasih ya. Sama-sama Aprilia. Iya. Aprilia pun mengikuti instruksi dari Ferdi. Naik lewat anak tangga yang lumayan banyak. Tak lama, Aprilia sampai di lantai atas. Ada 2 ruangan di sana. Yang pertama pintunya terbuka lebar. Yang bisa Aprilia terka adalah kamar tidur karena terlihat ada sebuah tempat tidur berukuran besar dengan sprei satin hitam. Aprilia mengetuk pintu yang terbuka itu namun tak ada sahutan. Jelas tak ada orang di sana. Mungkin Boril di kamar sebelah. Terka Aprilia. Ruangan berpintu putih itu tertutup rapat. Aprilia mengetuk pintunya. Namun tak juga dapat jawaban. Ia melihat arlojinya. 30 menit lagi kelasnya akan dimulai. Ia bisa terlambat. Oleh karenanya, memberanikan diri, Aprilia membuka pintu yang pasti ruang kerja itu. Permisi om, saya mau anterin maka. Sapaan Aprilia menggantung di udara. Sapaan Aprilia menggantung di udara. Mulutnya menganga lebar dan matanya hampir meloncat keluar melihat pemandangan di depannya. Sid, are you crazy? Boril buru-buru bangkit berdiri melepaskan mulut wanita yang tadi berjongkok memanjakan asisten blok kotoknya. Lalu menaikkan resleting celananya dengan mata menatap tajam pada teman Stella itu. Sebenarnya, ia sadar pusaka. Kebanggaannya terlihat sebentar oleh Aprilia. Namun ia tak peduli. Refleks Aprilia menutup matanya. Ya ampun. Mataku. Itu tadi itu apa? Otak Aprilia mulai traveling melihat pemandangan yang baru. Saja dilihatnya pertama kali seumur hidup secara nyata dan langsung. Biasanya dia hanya melihat di situs-situs terlarang yang kadang dia kunjungi jika sedang iseng atau sekedar ingin tahu saja. Ingat ya, mesti diingat ya. Meski nakal begini, namun Aprilia masih bersegel. Karena moto hidup Aprilia adalah nakal boleh asal masih waras. Please deh, le mineral aja ada segelnya. Masa anak perawan enggak? Back to tekes. Si perempuan yang tadi berjongkok memanjakan milik Boril, kini berdiri menahan malu dan kesal aktivitasnya terganggu tiba-tiba. Tak seperti Boril yang terlihat tenang, wanita berpenampilan amat seksi itu mulai menetralkan napasnya. Yang tak beraturan. Dan mengancingkan kemejanya dengan rapi. Kemudian menghampiri Boril. Aku pulang dulu ya. Aku pulang dulu ya. Mobil aku juga udah selesai diservis. See you next time. Setelah mengecup singkat bibir Boril di depan Aprilia, wanita dewasa itu pun pergi. Menyisakan Aprilia dan Boril di ruangan itu. Sama dinginnya seperti tadi, Boril kini duduk kembali di kursi kerjanya. Sambil menatap lurus dan lekat-lekat teman putrinya itu. Aprilia bergetar di bawah tatapan menghakimi dari Boril. Kamu paham konsep bertamu gak sih? Main nyelonong aja. Omelnya. Maaf om. Abisnya om dipanggil-panggil gak nyaut. Padahal saya udah ngetuk pintu. Jadi saya masuk aja. Ini mau nganterin nasi dari oma saya buru-buru, om. Mau ngampus.
Boril membuang napasnya kasar. Sebenarnya ia sangat kesal dengan Aprilia, tapi karena sudah sering sekali dipergoki dalam keadaan begini, membuat Boril lama-lama menjadi biasa. Mana Stella? Nunggu di mobil, Om. Boril mencoba lagi-lagi menetralkan nafasnya. Sungguh ia kesal tak terkira. Ia pening, gairahnya sirna. Tanpa pelepasan, dan itu terjadi karena gadis songong teman anaknya ini. Aprilia membungkuk dengan sopan menaruh kotak itu di atas meja kerja Boril. Saya permisi ya, Om. Boril malas menjawab. Walau bagaimanapun ia merasa malu kepergok berbuat mesum di depan teman anaknya. Ia lalu duduk di tempatnya semula sambil mengibaskan tangannya. Menyuruh Aprilia pergi. Aprilia memanyunkan bibirnya. Lalu melangkah menuju pintu. Tapi sebelum keluar ia berbalik dan menatap Boril. Nikah deh, Om. Biar gitu-gituannya halal. Boril berdecak kesal dengan tingkah Aprilia. Bawel kamu. Saya halalin, baru tahu rasa. Ucap Boril tajam. Secepat kilat Aprilia pun pergi dari ruangan itu. Aprilia memang terbiasa bicara apa yang ada di otaknya itu yang ia katakan. Tak peduli orang akan tersinggung atau tidak dengan ucapannya. Dan Boril sering sekali dikomentari anak penjual soto itu. Hal yang terkadang membuat Stella merasa kalau Aprilia mirip dengan omannya. Boril Fabian Rohichan sudah menduda sejak 10 tahun yang lalu. Sadar kalau sebagai seorang pria ia tak akan sanggup hidup sendirian, Boril mulai berkencan dengan beberapa wanita yang dianggapnya nyaman, baik dalam berbagi pikiran maupun berbagi keringat. Ya, kebutuhan biologisnya sebagai pria jelas tak mampu ia kendalikan. Selagi partnernya fine-fine saja dengan hubungan tanpa status mereka, Boril tak masalah. Siapa wanita yang menolak pesona pemilik showroom mobil BMW terbesar di Indonesia ini? Termasuk sosialita cantik dan juga seorang model yang tadi pagi datang ke bengkelnya. Boril tak meminta, namun jelita putri malah menawarkan diri padanya. Boril sih oke saja. Kebetulan ia sedang malas jajan keluar. Namun aktivitas nikmat di pagi hari itu harus berhenti tanpa mencapai puncak saat gadis yang ia kenal. Sebagai teman Stella tanpa aba-aba menerobos masuk ke ruang kerjanya. Tentu saja Boril tersentak kaget. Ia marah akan kebodohan Aprilia Ayu. Namun ia lebih merasa malu karena ketahuan berbuat mesum. Apa jadinya kalau anak itu memberitahu Stella? Ah! Boril kini sedang pusing memikirkannya. Saat itulah suara ponselnya membuyarkan lamunan kegelisahan Boril. Nama Naysila tertera di layar. Ponsel yang lebih mahal dari harga sepeda motor itu. Boril menghela napas. Sebenarnya tak ada yang salah dari wanita yang merupakan adik mendiang istrinya ini. Yang Boril merasa tidak nyaman adalah akhir-akhir ini Naysila getol sekali mendekati dirinya. Yang mana Boril hanya menganggap Naysila sebagai adik. Halo, Mas. Lagi ngapain? Aku ganggu ge? Iya ganggu. Enggak Nay, kenapa? Nanti malam ada acara gak Mas? Aku mau minta anterin ke pesta ultahnya temen aku. Aduh, gimana ya Nay, sebenarnya Mas, kata Stella Mas pulang nanti malam, jadi Mas bisa anterin aku. Ini yang Boril tidak suka. Naysila selalu memanfaatkan Stella untuk dekat dengannya. Dan Naysila tahu, kalau Boril akan selalu menuruti keinginan Stella. Kata Stella Mas mau jemput jam 7. Aku tunggu ya Mas. Ya udah aku kerja lagi ya, ada pasien. Makasih Mas. Sambungan pun terputus. Boril tak kuasa menolak kalau Stella sudah meminta. Tumbuh dan besar tanpa kasih sayang seorang ibu, membuat Stella jadi gadis manja yang apabila tak dituruti keinginannya maka ia bisa nekat. Terakhir, ia meminta bersekolah di kampus yang sama dengan Aprilia. Sedangkan Boril memintanya kuliah di Jerman. Namun Stella yang marah malah kabur dari rumah. Dan berhari-hari tak pulang. Beruntunglah, Stella ditemukan di daerah Surabaya melalui bantuan detektif.
Dan Boril berjanji tak akan pernah menolak lagi permintaan Stella. Walaupun nantinya ia tak suka dengan wanita pilihan putrinya itu. Aprilia Ayu dan Stella sudah sampai di kampus. Mereka berjalan menuju kelas. Sampai di lapangan, langkah Stella terhenti saat di depan mereka, Dion sedang berjalan dari arah berlawanan. Mata Stella berbinar melihat Dion. Dia harus bicara pada pria yang pernah mengisi hidupnya 3 tahun itu. Namun, sapaan halus serta senyuman cantik di wajah Stella tak sedikit pun dilirik Dion. Ia melenggang pergi seolah tak mengenal Stella. Raut wajah sedih langsung terlihat di wajah cantiknya. Aprilia melihat kalau Stella menangis. Lalu berlari menuju kelas. Aprilia tahu kalau Stella pasti butuh ketenangan. Melupakan orang yang dicintai jelas bukan hal yang mudah. Aprilia pernah punya pacar tapi tidak pernah jatuh cinta seperti Stella dan Dion yang sudah melanggar batas pacaran itu. Aprilia sudah sering mengingatkan kalau hubungan mereka itu hanya toksik. Tapi Stella ternyata sangat mencintai Dion. Hingga tak terima saat Dion meminta break entah untuk alasan apa. Karena iba pada kondisi Stella, mungkin tidak ada salahnya Aprilia mencoba bicara dengan Dion. Seperti biasa, Dion selalu ada di rooftop kampus yang sepi kalau sedang jam istirahat. Menyendiri jauh dari teman gengnya. Ia kesini sekedar untuk merokok atau main game. Boleh ngomong sebentar ga? Dion menoleh pada seorang gadis yang berdiri tak jauh darinya. Senyum tersungging di bibirnya yang agak menghitam karena kebanyakan merokok. Namun menurut Stella, hal itu malah menambah ketampanan Dion. Tumben nyariin. Kangen iya. Kenapa sih kalian putus? Apa salah Stella? Oh, jadi gue harus putus dulu sama temen lo itu. Baru lo mau nemuin gue. Tahu gitu dari dulu aja. Sini, duduk. Dion menepuk pahanya meminta Aprilia duduk di situ. Jangan gila Dion. Aku kesini buat minta kamu balikan lagi sama Stella. Kamu gak mikirin perasaan dia. Dia sedih banget kamu tinggalin Yon. Kamu gak bisa seenaknya gitu dong main tinggalin gitu aja.